Bab 54. Renata jawab, habis kesabaran Setia, melihat Renata yang hanya terdiam membisu. Katakan pada Mama, benar yang dikatakan Setia. Kamu tidak hamil. Ibu Dewi mengguncangkan tubuh Renata. Sama seperti Setia, ia pun merasa kesal melihat Renata yang sedari tadi hanya tertunduk membisu. Renata mengangguk pelan. Ya, aku tidak hamil. Renata mengaku. Plak. Ibu Dewi spontan melayangkan tamparan di pipi Renata. Ini balasanmu setelah saya menerimamu sebagai menantu saya. Ini balasannya. Sentaknya pada Renata yang hanya bisa menangis terisak. Maafkan aku hanya tidak ingin kehilangan perhatian ibu mertua, dan suamiku. Maafkan aku. Jelas Renata terbata. Renata, mulai detik ini aku menalakmu. Kamu bukan lagi istriku. Tegas Setia yang langsung mengambil keputusan detik itu juga. Merasa gitu kecewa pada Renata yang sudah membohonginya. Padahal ia sudah merelakan banyak hal untuknya. Apa, Mas, jangan ceraikan aku Mas. Selama ini ada tumor di rahimku. Aku tetap tidak ingin melakukan operasi. Aku berharap akan bisa hamil untukmu. Aku sangat mencintaimu Mas. Jangan ceraikan aku. Renata menjelaskan dengan air mata yang terus mengalir deras. Tapi sepertinya penjelasan Renata tentang usahanya mengorbankan dirinya sendiri tidak berarti untuk Setia. Ia bergeming tetap pada keputusannya. Keputusanku sudah bulat. Mah, mata sembab itu kini beralih pada Ibu Dewi. Mah, tolong katakan pada Mas Setia agar dia tidak menceraikanku Mah. Renata memohon, meraih tangan Ibu Dewi, berharap mertuanya itu bisa membantunya. Ibu Dewi justru menepis tangan Renata, dan berlalu pergi. Mas, aku mohon jangan ceraikan aku. Renata kini bersimpuh di hadapan Setia, memegangi kaki pria itu. Mas, aku mohon jangan ceraikan aku sangat mencintaimu. Cucuran air matanya semakin berderai deras. Renata tetap memohon agar Setia merubah keputusannya. Renata berdirilah. Balas Setia menepis tangan Renata yang masih memegangi sebelah kakinya. Aku tetap pada keputusanku. Kita bercerai. Kembalilah ke rumah orang tuamu. Sambungnya berlalu pergi meninggalkan Renata. Mas, jangan ceraikan aku Mas. Jangan ceraikan aku. Renata, kemana kamu? Ibu Rini terus menatap layar ponselnya berharap ada pesan atau panggilan dari Renata. Sudah 2 hari ini ponsel Renata tidak aktif, membuatnya cemas. Setelah Sasi pergi ke kampus, Ibu Rini yang tidak bisa membendung kecemasannya pun memutuskan untuk mendatangi rumah Setia. Siang itu taksi yang ditumpanginya berhenti di depan kediaman Setia. Ia berjalan masuk ke arah teras. Assalamualaikum, ucapnya seraya mengetuk pintu. Tapi tak juga ada jawaban. Rumah itu pun tampak sepi. Ibu Rini mencoba menunggu di teras. Tapi sudah 1 jam ia menunggu pintu itu tidak kunjung terbuka. Apa mereka sedang pergi? Ibu Rini pun memutuskan untuk pulang. Ibu sedang sakit? Tanya Sasi di sela-sela sarapan mereka pagi itu. Melihat wajah sang ibu yang tampak memucat. Tidak, ibu hanya sedang memikirkan Renata. Keluh sang ibu. Kak Rena kenapa? Sasi mengernyitkan dahinya. Sudah hampir 4 hari, nomor Renata tidak bisa dihubungi. Bu, mungkin ponsel Kak Rena sedang rusak. Sasi mencoba menenangkan. Ibu Rini menggeleng. Tidak, Renata biasanya tidak seperti itu, ujarnya. Walaupun kadang ia kesal dengan sikap egois putrinya itu. Tapi Renata biasanya selalu rutin menghubunginya. Ibu sempat datang ke rumah Setia. Tapi tidak ada orang. Ibu mau mendatanginya lagi hari ini. Aku temani ibu, ujar Sasi merasa khawatir. Ibu sendiri saja. Tidak, aku temani ibu. Selesai sarapan, mereka pun memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Setia pagi itu. Sasi mengucap salam seraya mengetuk pintu setibanya di sana. Sasi, Ibu Dewi yang membuka pintu tampak terkejut dengan kedatangan Sasi. Ibu Rini, melihat Ibu Rini yang berdiri di sisi Sasi. Kami kesini ingin bertemu dengan Renata. Apa Renatanya ada?
Tanya Ibu Rini. Renata tidak ada di sini. Bukankah Setia sudah memintanya untuk Renata pulang ke rumah orang tuanya? Ibu Dewi balik bertanya. Sebab setelah Setia tetap tidak mengubah keputusannya untuk bercerai, Renata langsung mengemasi pakaiannya dan meninggalkan rumah. Pulang ke rumah orang tua, apa maksudnya? Sasi dan ibunya tampak bingung. Kami sangat kecewa dengan sikap Renata, yang ternyata selama ini membohongi kami. Renata tidak pernah hamil. Jelas Ibu Dewi masih terlihat jelas gurat kekesalan di wajahnya. Sasi dan ibunya terkejut. Mereka tidak menyangka jika sandiwara Renata akhirnya terbongkar juga. Jadi Setia sudah menceraikan Renata. Lirih Ibu Rini. Ya, Setia sudah menceraikannya. Kami sangat kecewa dengan sikap Renata. Bola mata Ibu Rini yang sudah memerah tidak lagi dapat membendung air matanya. Renata, di mana kamu, nak? Lirihnya. Saat ini pasti Renata sedang sangat hancur, setelah diceraikan oleh pria yang sangat dicintainya. Ibu, Sasi berteriak, melihat sang ibu yang tiba-tiba pingsan. Sasi dan Ibu Dewi pun panik. Sasi segera mencari taksi. Bersama Ibu Dewi ia bergegas membawa sang ibu ke rumah sakit. 30 menit sudah, Ibu Rini masih memejamkan matanya setelah dokter yang menanganinya mengatakan, jika tekanan darahnya sangat rendah, dan harus diopname di rumah sakit. Ibu sudah sadar. Sasi tersenyum lega, melihat sang ibu yang perlahan membuka matanya. Ibu Rini menatap sekelilingnya, melihat Ibu Dewi yang berdiri di samping Sasi. Renata, bagaimana Renata? Apa kamu sudah menemukan Renata? Ujarnya pada Sasi. Pikirannya langsung tertuju pada putri sulungnya itu. Ibu saat ini sedang sakit. Tidak usah memikirkan Kak Rena dulu. Ibu harus istirahat, ujar Sasi memberi pengertian. Tidak Sasi, ibu tidak tenang kalau Renata belum ketemu. Tolong cari Renata, ucapnya memohon pada Sasi. Sasi menghela nafas dalam, mencoba mengerti sang ibu yang selama ini menyayanginya dan Renata. Baiklah, aku akan mencari Kak Rena besok. Sekarang ibu istirahat dulu, bujuk Sasi. Ibu Rini pun mengangguk pelan. Aku keluar dulu sebentar. Sasi meninggalkan ruangan. Kini hanya Ibu Dewi yang masih berdiri di sis ranjang. Bu, saya minta maaf atas sikap Renata, ujar Ibu Rini. Suaranya masih terdengar lemas, tapi ia menyadari betul, jika Renata sudah membuat Ibu Dewi dan Setia kecewa. Saya memang sangat merasa kecewa pada Renata. Tapi sudahlah, saya ingin hubungan kita tetap terjalin baik. Ibu Rini tersenyum lega. Terima kasih, ucapnya pada Ibu Dewi, yang mau berbesar hati memaafkan kesalahan putrinya. Boleh saya minta satu hal? Sambungnya meraih tangan Ibu Dewi. Minta apa, Bu? Saya sangat mengenal putri saya. Di balik sifat buruk dan keegoisannya, saya tahu jika Renata sangat mencintai Setia, dan Ibu tahu Renata bahkan tidak juga melakukan pengangkatan rahim. Karena ia yakin akan bisa hamil, dan membuat Setia bahagia. Jelas Ibu Rini, air matanya kembali menetes. Saya tahu, Renata sudah menceritakan tentang itu. Saya mohon untuk Setia merubah keputusannya, untuk tidak menceraikan Renata. Pinta Ibu Rini, sangatlah mengerti jika obsesi Renata pada Setia sangatlah besar. Saya takut jika putri saya akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena perceraian ini, ketakutan bercekam dalam pikiran Ibu Rini. Sungguh ia takut jika Renata akan melakukan hal-hal yang nekat, di saat persahaannya hancur saat ini. Maaf, saya memang sudah memaafkan Renata, tapi saya tidak bisa menerimanya kembali. Saya menyetujui sikap tegas Setia yang menceraikannya, balas Ibu Rini, memilih keluar dari ruangan tersebut.